Lelah kubur pahlawanku, usai sudah ganti kaki, gugur satu tumbuh limu, tanah hari jaya sakti. Selamat siang rakyat Indonesia, selamat siang warga DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih. Hari ini kita memperingati 24 tahun tragedi peristiwa berjarah pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Orde Baru, di mana kekuasaan pengambil alihan di Ponorogo 58 ini sangat sistematis dan terencana, dan ini betul-betul sangat mengecewakan hati rakyat Indonesia, karena apa yang dilakukan rezim Orde Baru dengan otoriternya jelas mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu selalu dikait-kaitkan dengan makar dan komunis, dan pengambil alihan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pada saat itu dengan sistematis dan terencana. Alhamdulillah, puji Tuhan, kami sudah baca link pernyataannya Bapak Sekjen Hasto Kristianto, dan luar biasa. Aplaus buat Pak Sekjen yang tetap mengatakan 27 Juli adalah penindasan kekuasaan daripada rezim Orde Baru. Aplaus buat Pak Hasto Kristianto, karena memang beliau harus mengatakan yang sebenarnya, bahwa itu adalah penindasan yang dilakukan, pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Dan ini juga masuk di YouTube pernyataan Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto, Pak Sekjen. Sebelum kita tabur bunga, Ketua Umum Polres 96 akan memberikan sepatah dua kata, dan setelah itu operator musik nanti selesai Ketua Umum bunga, dan izin kepada Pamda DPP sesuai dengan izin kami ke DPP bahwa kami akan tabur bunga, kami akan ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh warga, pengurus Forum Nasional 27 Juni 1996. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul di sini, seluruh pengurus Fornas, dalam rangka memperingati 24 tahun peristiwa yang luar biasa terjadi di rumah yang di depan kita ini, saudara-saudara, yang pada saat itu namanya kantor PDI, belum ada perjuangannya. Terjadi peristiwa yang luar biasa sehingga terjadi disebut pelanggaran HAM berat. Tapi hingga sekarang, saudara-saudara, tidak ada satupun penguasa yang mampu menuntaskan persoalan pelanggaran HAM berat ini. Sampai hari ini, saudara-saudara, mungkin tidak berlebihan kalau saya yang mengatakan bahwa dengan terjadinya peristiwa 27 Juli, peristiwa berat, banyak korban, mengalir darah di depan ini, saudara-saudara, banyak yang mati. Inilah saudara-saudara penyebab terjadinya awal reformasi. Tanpa ada peristiwa 27 Juli, reformasi yang kita sebut-sebut besar itu tidak akan terjadi. Sudah banyak orang diantarkan menjadi penguasa, menjadi anggota DPR,
akibat reformasi yang diantarkan oleh 27 Juli ini, saudara-saudara. Tapi peristiwa 27 Juli masih tetap dianggap sepi oleh penguasa, padahal mereka tidaklah mungkin duduk di lembaga-lembaga kekuasaan kalau tanpa ada perjuangan reformasi yang diawali dengan peristiwa 27 Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap politik Forum Nasional 27 Juli 96, Kornas 96. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah bukti nyata sebuah sejarah kelam matinya sistem demokrasi di era Orde Baru, di mana pengambil alihan gedung DPP Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat merupakan kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang tidak berkemanusiaan dan tidak berkeadilan karena dilakukan dengan cara sistematis terencana. Dan Forum Nasional 27 Juli 96 atau Forna 96 meminta Presiden Jokowi Ma'ruf Amin untuk segera mengungkap kembali peristiwa pelanggaran HAM 27 Juli 96. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan adalah sebagai tokoh dan simbol perlawanan atas kekuasaan Orde Baru hingga terjadinya peristiwa 27 Juli 96 dan lahirnya reformasi. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri masih diharapkan banyak kader-kader serta simpatisan di seluruh Indonesia untuk tetap menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan sampai periode-periode berikutnya, karena Ibu Haja Megawati Soekarno Putri sebagai tokoh pemersatu yang penuh perjuangan pahit dan getirnya. Kami dari Forum Nasional 27 Juli 96 atau Forna 96 yang merupakan wadah para aktivis, tokoh, eksponen, serta korban 27 Juli 96 yang ditahan dalam mempertahankan eksistensi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI bersama Ibu Haja Megawati Soekarno Putri saat terjadinya peristiwa 27 Juli 96. Dengan ini menyatakan sikap politik sebagai berikut. Satu, meminta kepada Presiden Jokowi Ma'ruf Amin untuk segera mengungkap kembali peristiwa pelanggaran HAM 27 Juli 96 yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. 2. Kami siap mengawal Presiden Jokowi Ma'ruf Amin sampai selesai sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena Presiden Jokowi Ma'ruf Amin adalah hasil pilihan rakyat dengan sistem pemilu terbuka yang dipilih rakyat secara langsung. 3. Forum Nasional 27 Juli 96 atau Forna 96 tetap mendukung kebijakan Ibu Haja Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. 4. Forum Nasional 27 Juli 96 atau Forna 96 mengharapkan para tokoh-tokoh PDI Perjuangan untuk mampu kiranya menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang saat ini. 5. Forum Nasional 27 Juli 96 atau Forna 96 mengharapkan kepada DPP PDI Perjuangan agar dapat menyampaikan ke publik bahwa PDI Perjuangan terbukti dalam menegakkan 4 pilar kebangsaan yang telah dicetuskan oleh almarhum Taufik Kemas, mantan Ketua MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Soekarno adalah proklamator penggali Pancasila. PDI Perjuangan adalah penjaga Pancasila dengan 4 pilar kebangsaan. Demikian pernyataan sikap politik Forum Nasional 27 Juli 96 atau Forna 96 kami sampaikan. Merdeka Jakarta. Forum Nasional 27 Juli 96 Forna 96, Ketua Umum Bapak Haji Farudin, Sekretaris Jenderal Raya Maringan Tampung Bulon ST SPD. Terima kasih. Dan pernyataan sikap kami ini nanti kami akan sampaikan ke DPP PDI Perjuangan dan ke Ibu Ketua Umum
karena kami Kornas selalu melakukan koordinasi setiap kegiatan baik ke DPP maupun ke Ketua Umum. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ini dilakukan oleh rezim Orde Baru. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Silakan Bang Ucok. Hari ini kita datang ke tempat bersejarah ini. 24 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Juli 1996, kita saat itu berdiri dengan gagah berani memperjuangkan demokrasi yang ingin dirampas dengan kekuatan fasis oleh rezim Orde Baru pada saat itu. Banyak kawan-kawan kita yang berpulang meninggal dunia, yang tidak tahu di mana kuburnya. Ratusan sahabat kita pada saat itu ditahan oleh rezim Orde Baru. Pada hari itu Indonesia berduka. Pada saat itu bumi pertiwi menangis. Pada saat itu tanah air berlinang darah dan air mata. Kita yang berdiri pada saat ini adalah saksi sejarah. Saksi sejarah. Banyak yang masih hidup, tapi banyak yang sudah berpulang. Ada teman kita, Julia Hutagalung, yang sudah berpulang kembali ke pangkuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada teman kita, Marta Hutagalung, yang sudah berpulang ke dalam pangkuan Bumi Pertiwi. Ada sahabat kita, Jenny Maukar, yang sudah berpulang beberapa bulan lalu. Banyak sahabat-sahabat kita yang sudah berpulang, tapi sejarah terus bergerak ke depan. Kita tak boleh kalah oleh duka dan air mata. Kita tak boleh bersedih, karena ini adalah perjuangan menggapai cita-cita proklamasi. Bung Karno pernah mengingatkan kita tentang cita-cita proklamasi. Apa kata Bung Karno? Dan cita-cita kemerdekaan adalah agar seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka lahir dan batin, yang jiwa raganya dihangatkan oleh nyala api kemanusiaan dan nilai-nilai luhur sebagai insan yang beriman. Kita cinta pada perdamaian, tapi kita cinta pada kemerdekaan. Jika dalam perdamaian tidak ada kemerdekaan, maka kita robek perdamaian itu. Sebuah puisi akan saya sampaikan di sini, di depan kantor DPP PDI Perjuangan
sebuah puisi yang berjudul Ode Atas Kematian Soekarno. Bung Karno, kau telah pergi di ujung penghinaan, di ujung pengagungan. Berbondong-bondong rakyat melambaikan tangan mengantarmu ke tempat peristirahatan terakhir. Kau pulang ke tempat kelahiranmu seperti seorang anak kecil yang kembali ke pangkuan ibunya. Apakah 150 juta rakyat merasa kehilangan? Bergemuruh dalam teriakan Indonesia menggugat, menentang kapitalisme, menentang kolonialisme, menentang imperialisme, atau mempertentangkan hari lahirnya Pancasila. Mungkin Pak Guntoro selaku Ketua Bidang Politik untuk menambahkan. Bung Ali selaku Ketua Pemuda dan Organisasi. Bang Ali. Pada Bung Ali selaku Ketua Pemuda dan Organisasi Forum Nasional 27 Juli 96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Mohon maaf kepada saudaraku semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Jakarta. Hari ini agak mengganggu sedikit perjalanan saudara-saudara. Kami dari Formas 96 atau Forum Nasional 96 kembali berkumpul di sini memperingati sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat pada 24 tahun yang silam, di mana saudara-saudara mungkin banyak masyarakat Indonesia yang terlalai atau lupa, namun masih banyak juga yang mengingatkan. Untuk itu kami menyampaikan persoalan tentang bagaimana sebuah kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada saat itu. Di tempat inilah semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul, menyatukan visi, pandangan, kekuatan bersama dalam menegakkan sebuah kebenaran, dalam memperjuangkan sebuah demokrasi di Republik ini. Untuk itu biar perlu kita sama-sama mengetahui, mengingatkan kembali potret perjalanan 24 tahun yang silam. Di tempat inilah awal mulanya gerbang reformasi kita mulai. Dari sinilah lahirnya gerakan reformasi. Untuk itu, kalau rakyat Indonesia hanya mengetahui reformasi, namun dia mengetahui tentang 27 Juli, maka kita semua telah berdosa dan salah. Betul, kawan? Karena di tempat inilah rakyat Indonesia, masyarakat sipil Indonesia dikorbankan, saudara-saudara. Kita paham betul bagaimana saudara-saudara kita dari kepolisian dan TNI pada saat itu bergerak, saudara-saudara. Betul? Itulah sebuah dilematis kekuasaan pada saat itu, hingga saudara-saudara kita dari kepolisian maupun TNI serta aparatur sipil negara pun terlibat, saudara-saudara. Harus kita sampaikan itu secara nyata dan konsekuen. Di tempat inilah dan sekarang berdiri sebuah gedung megah, yaitu kantor DPD PDI Perjuangan, saudara-saudara. Di tempat inilah pertumpahan darah rakyat Indonesia. Di tempat inilah keadilan kita semua duka. Di tempat inilah reformasi kita mulai, saudara-saudara. Untuk itu, sebagai rakyat Indonesia harus kita belajar dari sejarah. Karena itulah pesan Bung Karno sebagai putra sang fajar. Kalau kita bangsa ini mau besar, mau maju, maka jangan lupa sejarah. Yang Bung Karno mengartikulasikan jas merah, artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa? Karena bangsa yang melupakan sejarah
maka akan hancur sendiri bangsa itu, betul? Untuk itu kawan-kawan, kita juga akan ada rekan-rekan kita yang dari relawan akan gabung di sini. Inilah tempat rakyat Indonesia berkumpul. Berarti peringatan atau pengenalan hari ini bukan seremoni yang biasa, saudara-saudara. Ini merupakan penghormatan kita kepada kawan-kawan kita yang telah gugur di sini, sebagai bentuk penghormatan kita bagaimana mereka pada saat itu tidak berpikir mati atau hidup, tidak berpikir siapa yang bayar. Mereka berbondong-bondong datang di sini hanya menegakkan sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Dari Sabang sampai Merauke, di seluruh pelosok Indonesia, keadilan tidak ada, intimidasi di mana-mana. Untuk itulah bersimpulnya masyarakat Indonesia 24 tahun yang silam atau tahun 1996, disinilah terjadinya. Disinilah semua persoalan daerah, persoalan bangsa ini disampaikan ke publik secara gamblang, saudara-saudara, baik oleh masyarakat jelata, baik oleh tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh partai, saudara-saudara. Disinilah semua berkumpul menyatukan visi dan misi bagaimana membuat sebuah perubahan paradigma bangsa Indonesia, saudara-saudara. Kita paham betul. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan, kalau tidak ada yang mengerti sejarah, berarti dia tidak memiliki ajaran Soekarno, betul? Karena itu bahasa Soekarno, bukan bahasa seorang Aliusin, saudara-saudara. Soekarno menjelaskan dan langsung dengan tegas mengatakan jangan merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang melupakan sejarah akan hancur. Bagaimana kalau rakyat Indonesia melupakan sejarah bangsa ini, saudara-saudara? Yang perlu kita garis bawahi, saudara-saudara, sama rakyat Indonesia yang berkumpul di tempat ini 24 tahun yang silam, bukan hanya pendukung Megawati Soekarno Putri, tapi dari Sabang sampai Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia berkumpul di sini, saudara. Dan perlu kita luruskan, ada stigma yang berkembang di publik bahwa peristiwa 96 adalah perkelahian biasa, saudara-saudara, antara kubu Mega dan kubu Suryadi. Ini salah, saudara-saudara. Harus kita luruskan itu. Dia jangan salah diartikulasikan untuk menjadi pembelajaran di kemudian hari. Di sini bukan terjadi keributan antara kubu Suryadi dan kubu Megawati mempertahankan kantor PDI pada saat itu atau jalan di Ponorogo. Tapi di sini bersimpul semua kekuatan, saudara-saudara. Namun karena pada saat itu Megawati Soekarno Putri adalah sebagai ikon perubahan dan beliau yang mampu sebagai tokoh pada saat itu bagaimana untuk mempersatukan dan meramu kekuatan itu menjadi sebuah gerakan nasional, saudara-saudara. Itulah yang perlu kita pahami semua rakyat Indonesia. Untuk itu peristiwa 27 adalah peristiwa pelanggaran HAM berat. Kalau ada yang mengatakan hanya kriminal biasa, berarti orang itu pernah terlibat di dalam peristiwa 27 dalam melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil Indonesia di tempat itu. Kenapa kita harus sampaikan itu? Karena kita lah saksi sejarah, kita lah korban, kita pemuda dan pemudi Indonesia yang pada saat itu bersimpul di sini tanpa pamrih, tanpa berpikir standar aling-aling atau apapun namanya. Kita bersimpul di sini menyatukan satu komitmen bagaimana ada perubahan paradigma bangsa Allah Subhanahu wa taala dalam mobilitas berdagang di bangsa ini. Untuk itu, mari kita berdoa untuk keyakinan bangsa Indonesia bersama. Kita tahu bahwa keadilan itu tidak akan mati, tidak akan punah sampai kapanpun. Karena Allah lah yang berkuasa atas segalanya.